Jelaskan Pak soal peran daun dalam rangka pengawasan lingkungan di Sulawesi Utara. Oke, terima kasih buat TV yang kita meliput sore hari ini. Apa peran daun serta kontribusi daun kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Nah, kita jelaskan sedikit bahwa daun hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka sebagaimana undang-undang organisasi ya, bahwa di situ organisasi dapat melakukan pengawasan. Kemudian organisasi juga masyarakat dapat menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, kami sebagai daun hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara di sini sebagai pengawasan. Jadi kami bisa mengawas baik dia stakeholder atau pelaku usaha maupun dia pemerintah di dalam hal memberikan rekomendasi atau perizinan kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini kita tahu bersama bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian atau pengelolaan lingkungan hidup, kita tahu bersama masih kurang support daripada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pihak masyarakat masih banyak yang belum memiliki edukasi tentang undang-undang lingkungan hidup tersebut. Nah, jadi satu hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa hanya setiap perusahaan industri dimanapun, apakah industri kecil, menengah, dan industri besar, setiap perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri dan itu menghasilkan limbah B3, dia harus taat dan tunduk terhadap undang-undang lingkungan hidup, di mana kita tahu bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di situ dijelaskan bagaimana untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik yang menghasilkan limbah B3 ya. Limbah B3 itu dia seperti oli bekas, besi, scrap, kemudian plastik bekas semikal. Nah, yang kita tahu banyak di sini. Contoh pelaku usaha di dalam bidang perbengkelan. Nah, ini salah satu contoh. Dalam melakukan usaha perbengkelan, situ kan mereka menjual oli bekas, oli baru, kemudian ada oli bekas yang dituangkan. Nah, kita tahu bersama kalau oli bekas ini adalah limbah B3, yang dimana untuk melakukan penyimpanan limbah B3 ini dia harus ada wadah, sediakan wadahnya, kemudian ada tempat khusus yang disebut dengan TPS, tempat penyimpanan sementara. Nah, TPS ini harus memerlukan izin rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan lingkungan hidup di kawasan yang menghasilkan limbah B3. Ketika limbah B3 itu dihasilkan, itu tidak serta-merta harus dibuang di sembarang tempat. Justru menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah B3 yang dihasilkan ini harus dikelola lewat perusahaan yang memiliki izin, baik dari tempat penyimpanan sementara itu harus memiliki izin penyimpanan sementara, kemudian perusahaan pengangkutan atau transporter harus memiliki izin transporter dan izin pengumpulan limbah B3, baik itu dia skala provinsi, skala kota maupun skala nasional. Kemudian itu dibawa ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan atau izin pemusnahan, yang akan mendapatkan sertifikat pemusnahan bagi penghasil dan mendapatkan manifest elektronik sirajalimba.com. Nah, hal ini kan jadi timbul nih tanda tanya, apakah perusahaan perbengkelan yang ada di Sulawesi Utara ini sudah melakukan menegakkan aturan-aturan tersebut? Begitu juga dengan rumah sakit yang ada, apakah botol ampul, botol infus, galon-galon bekas semikal itu sudah diangkut oleh perusahaan yang memiliki izin pengumpul dan transporter? Apakah perusahaan transporter dan pengumpul ini memiliki kerjasama dengan pihak pemusnah limbah B3 seperti yang saya sebutkan tadi?
Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup ini harus benar-benar diawasi, baik diawasi dari masyarakat, organisasi maupun pemerintah. Dan di mana setiap 3 bulan atau per 3 bulan itu selalu dilaporkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap perusahaan industri yang ada di Sulawesi Utara ini benar-benar menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Inilah peran serta Daud hadir di tengah-tengah masyarakat untuk sama-sama mengawasi pelaku usaha supaya mencegah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara. Itu Daud hadir. Begitu juga dengan pihak pemerintah yang memberikan rekomendasi atau perizinan kepada pelaku usaha. Pertanyaannya, apakah ini sudah benar sesuai dengan standar undang-undang? Apakah perizinan yang dikeluarkan sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Kemudian bagaimana dengan SOP pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh penghasil? Bagaimana laporan per triwulan? Apakah ini benar-benar diawasi? Nah, kalau memang benar-benar diawasi, ayo kita buktikan sama-sama. Kalau memang benar-benar diawasi, itu bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, sejauh ini sampai sejauh mana peran serta pemerintah dalam hal pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara? Begitu juga dengan masyarakat, sejauh mana masyarakat mengetahui tentang dampak-dampak pencemaran lingkungan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tentu hal ini harus menjadi pelajaran, harus menjadi edukasi bagi kita semua. Kalau kita tidak memiliki edukasi yang benar tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka ini akan berakibat fatal. Bukan untuk hari ini, tapi untuk ke depan. Dan nanti imbasnya untuk anak cucu kita. Demikian kira-kira dari kami. Apa kira-kira langkah Daun ke depan dalam rangka pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran aturan undang nomor 32 ya tahun 2009? Baik. Pertanyaan yang baik, apa langkah Daun dalam rangka pengawasan dan penindakan? Nah, tentu kita tahu bersama tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di situ semua sudah dijelaskan mengenai tata cara dan SOP bagaimana untuk pengendalian pencemaran dampak pencemaran lingkungan hidup ya. Nah, apa langkah Daun? Tentunya langkah yang pertama yang Daun harus lakukan, yang paling pertama adalah bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah. Itu yang paling pertama. Di mana dalam rangka pengawasan serta penindakan itu tentunya bukan hanya melibatkan Daun sendiri, tetapi Daun harus bekerja sama dengan pihak pemerintah terkait, baik itu dari kepolisian, baik itu dengan dinas lingkungan hidup. Nah, kita sama-sama bekerja sama mengecek atau bila perlu kita melakukan studi banding kepada setiap pelaku-pelaku usaha atau perusahaan industri yang dimana mereka menghasilkan limbah B3. Nah, tentu kita sama-sama mengecek apakah perlakuan tentang limbah B3 ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah tepat dengan SOP yang seharusnya dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan undang-undang dijalankan atau tidak, apakah sudah dilaporkan atau tidak. Nah, tentu hal ini kan harus kita tindak, apalagi jangan sampai nanti sudah terjadi suatu masalah, terjadi suatu pencemaran, baru pemerintah baru mau bergerak, masyarakat baru mau bergerak. Tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah pencegahan yang paling pertama. Nah, tentu untuk melakukan pencegahan ini kita harus memiliki program-program yang konkret dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah. Setiap perusahaan yang mungkin yang dapat kita tinjau atau kita bisa lihat langsung, atau mungkin kita bisa studi banding perusahaan mana aja sih yang mungkin kita bisa cari tahu apakah ada indikasi ini melanggar hukum, apakah ada indikasi melakukan pencemaran, apakah ini ada indikasi yang mungkin ada yang kurang edukasi. Nah, ini
hal yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Kemudian kita perlu memutuskan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Ya, tentu ada langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah kita melihat dari suatu kasus ya, sejauh mana upaya melawan hukum yang terjadi dalam suatu perusahaan. Apakah ini benar-benar sudah mencemari lingkungan atau ini masih bisa kita edukasi. Yang paling pertama adalah kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu, melakukan penerapan-penerapan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku, itu yang paling pertama. Yang kedua, sesuai dengan SOP, standar pencegahan pencemaran lingkungan hidup, itu yang kedua. Nah, apabila kita memberikan edukasi dan ternyata perusahaan ini masih belum bisa melakukan apa yang kita sudah edukasikan, kita sudah beritahukan, maka yang harus kita melakukan tindakan selanjutnya yaitu dengan melakukan tindakan yang tegas. Tentu kita melaporkan secara resmi bahwasanya ini telah terjadi upaya melawan hukum, kemudian di mana telah terjadi ada pencemaran lingkungan di situ. Nah, tentu dengan bukti-bukti yang harus kita miliki lebih dulu, upaya untuk memperkuat laporan dugaan adanya pencemaran lingkungan itu, seperti itu. Ya, harapan ke depan dalam rangka melestarikan lingkungan dari daun sendiri seperti apa? Harapan kami tentunya ada dua ya. Yang pertama, harapan kami yang pertama-tama kepada pihak pemerintah dulu, kepada pihak pemerintah agar supaya benar-benar mengembangkan tugas, menjalankan tugas dalam rangka mengedukasi para pelaku usaha ini supaya benar-benar mereka paham dan sadar akan undang-undang lingkungan hidup. Yang kedua, mereka harus paham dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Nah, hal ini harus mereka sadari. Jadi peran serta dari pemerintah sangat penting karena pemerintah yang mengeluarkan rekomendasi atau perizinan. Jadi ini tidak hanya sekedar mengeluarkan izin, tidak sekedar mengeluarkan rekomendasi, tetapi ini harus dipertanggungjawabkan. Apabila ada dampak negatif, seperti apa dampaknya? Bagaimana penanggulangannya? Nah, ini tentu harus dipertanggungjawabkan, baik pelaporannya lewat Kementerian Lingkungan Hidup, di situ ada kirajalimba.com untuk mencari tahu sejauh mana pelaporan penanganan limbah B3 dalam suatu perusahaan atau suatu industri. Nah, harapan kami pemerintah harus tetap proaktif dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup baik kota maupun provinsi agar supaya penegakan hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tentang pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup ini dapat berjalan dengan baik. Karena kami menilai masih banyak perusahaan industri yang belum taat. Ya, ini bisa digarisbawahi. Masih banyak perusahaan industri di Provinsi Sulawesi Utara ini belum taat dan belum sadar akan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di situ jelas sekali dipaparkan. Nah, harapan kami yang kedua adalah dari pihak masyarakat. Apabila masyarakat kurang edukasi tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup, tentang pencemaran lingkungan hidup, silakan dapat menghubungi kami via Daun. Nanti kami akan sertakan nomor telepon PIC untuk dapat dihubungi. Kami menerima setiap pengaduan dari masyarakat apabila ada indikasi, melihat, mengetahui atau mendapatkan informasi dari manapun tentang adanya indikasi pencemaran lingkungan hidup atau adanya yang bisa saya katakan adalah bisnis ilegal dalam hal ini ya, tanda kutip, limbah B3 diperjualbelikan, contoh oli bekas yang kita tahu bersama memiliki nilai ekonomis yang kadang disalahgunakan oleh pelaku usaha di mana diperjualbelikan. Nah, ini masih saya katakan dalam bentuk dugaan ya. Jadi dapat digarisbawahi ada dugaan. Dan ini sementara kami dalami, mudah-mudahan
masyarakat bisa membantu pihak daun juga supaya proaktif mengetahui adanya indikasi-indikasi pelanggaran terkait adanya pencemaran lingkungan. Hal ini penting sekali agar supaya sama-sama kita dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara. Kira-kira seperti itu harapan dari Daun. Semoga kami dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun dengan masyarakat dalam hal pengawasan dan penindakan serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Kami dari Solidaritas Daun Indonesia, Solidaritas Dampingi Alam untuk Negeri Indonesia, SDI, dalam hal ini mengajak kepada rekan-rekan masyarakat, khususnya kita yang berbudaya, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu hati dalam hal menjaga lingkungan Provinsi Sulawesi Utara. Kenapa demikian? Karena lingkungan ini hanya dapat dijaga oleh masyarakat yang beradat dan masyarakat yang berbudaya. Masyarakat yang adat dan masyarakat berbudaya itu adalah masyarakat yang taat akan adat, akan hukum adat. Masyarakat yang taat akan budaya dapat menjaga, melestarikan, serta dapat sama-sama menindak tegas kepada setiap pelaku-pelaku, baik dia pelaku usaha maupun pelaku-pelaku dalam hal ini yang mencoba ingin melakukan pencemaran lingkungan, yang coba ingin merusak tatanan dan budaya Provinsi Sulawesi Utara, sehingga yang terjadi adalah pengerusakan lingkungan, struktur tanah dan struktur alam, sehingga terjadinya suatu bencana di dalam Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga yang dalam hal ini yang mengalami dampak negatif daripada perubahan suatu lingkungan adalah masyarakat itu sendiri, dan yang menjadi rugi adalah keluarga kita sendiri, masyarakat itu sendiri. Sedangkan ada orang lain dalam hal ini yang mengambil keuntungan daripada itu. Nah, agar supaya penegakan hukum di dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta pencegahan pengerusakan lingkungan hidup di dalam Provinsi Sulawesi Utara, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang berbudaya, yang beradat, mari kita sama-sama bergandengan tangan, karena lingkungan ini hanya dapat dijaga oleh kita, oleh karena tanah leluhur kita harus cintai, kita harus lestarikan sebagai orang budaya dan beradat. Mari sama-sama kita tegakkan undang-undang lingkungan hidup ini. Kita harus paham dan sadar betul bahwa pengerusakan lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup yang salah atau tidak sesuai aturan akan memiliki dampak efek yang besar, baik itu dia bencana alam seperti banjir, tanah longsor, sehingga akan memakan korban jiwa. Nanti kita yang kena imbasnya, masyarakat yang kena dampak negatifnya. Nah, kita harus tahu bersama bahwa setiap pencemaran, pengerusakan lingkungan hidup ada yang bertanggung jawab di pihak pemerintah, yang bertanggung jawab tentunya supaya aturan-aturan ini dapat ditegakkan, dapat dijalankan, dan harus ada yang bertanggung jawab. Untuk itu mari sama-sama kita kawal penegakan hukum undang-undang lingkungan hidup, kesadaran akan menjaga lingkungan hidup ini, sama-sama kita bergandengan tangan